Pukul 17 waktu Indonesia Barat. Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan. Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17, informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh. Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati. Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah. Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Saya Safrian Saputra Hakim bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Luxmawe, Melabuh, Takengon, Sabang dan Singkil mengantarkan Lintas 17 siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Rabu 3 Juni 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya RRI Banda Aceh dan Rumah Lentera Habibie jalin kerjasama penguatan literasi serta pemberdayaan perempuan dan anak. Kemudian tim Basarnas gabungan berhasil menemukan seorang remaja asal Kabupaten Pidi yang menjadi korban terseret arus di objek wisata pantai Pulau Kapuk Longa, Kabupaten Aceh Besar. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Subul Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Lok Semawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM Pidi, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimbaraya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh. Radio Republik Indonesia Banda Aceh menandatangani perjanjian kerjasama dengan Yayasan Rumah Lentera Habibie untuk memperkuat kolaborasi di bidang siaran, literasi, serta pemberdayaan perempuan dan anak. Selengkapnya dilaporkan rekan Cindy Novita. RRI Banda Aceh dan Yayasan Rumah Lentera Habibie resmi menandatangani MOU terkait kolaborasi program siaran, literasi, serta pemberdayaan perempuan dan anak. Penandatanganan dilakukan oleh Kepala RRI Banda Aceh Musin Zain dan Ketua Harian Yayasan Rumah Lentera Habibie Ataya Rumaisyah di Banda Aceh Rabu 3 Juni 2026. Kerjasama tersebut bertujuan memperluas edukasi kepada masyarakat melalui berbagai program siaran dan kegiatan literasi yang berfokus pada isu perempuan dan anak. Kepala RRI Banda Aceh Musin Zain mengatakan kolaborasi antara kedua pihak sebenarnya telah terjalin sejak lama, khususnya melalui program siaran yang membahas isu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Acara di RRI di Pro 1 maupun Pro 2, pertama ucapan terima kasih atas partisipasi Yayasan Rumah Lentera Habibie di RRI Banda Aceh ini. Mudah-mudahan dengan ditandatanganinya MOU ini lebih intens lagi kita bisa melakukan kerjasama sehingga program-program masalah perempuan dan anak itu bisa lebih kita intensifkan.
Sementara itu, Ketua Harian Yayasan Rumah Lentera Habibie Ataya Rumaisyah menyebut kerjasama ini diharapkan dapat meningkatkan jangkauan informasi dan memperkenalkan lebih luas program-program yang dijalankan yayasan kepada masyarakat. Kita dari Rumah Lentera Habibie sangat berterima kasih kepada RRI karena sudah mau melakukan kerjasama khususnya dengan Yayasan Rumah Lentera Habibie, karena salah satu target kita sebenarnya adalah terkait visibility. Kita pengen Rumah Lentera Habibie ini bisa lebih banyak dikenal, kemudian juga karena fokusnya adalah terkait isu perempuan dan anak, kita pengen banyak masyarakat juga lebih sadar terkait isu perempuan dan anak dan lebih prihatin terhadap isu-isu yang sedang berkembang terkait perempuan dan juga anak. Melalui kerjasama ini, kedua pihak berharap edukasi mengenai literasi, perlindungan anak, dan pemberdayaan perempuan dapat menjangkau lebih banyak masyarakat sehingga mampu mendorong terciptanya lingkungan yang lebih ramah anak serta meningkatkan budaya literasi di Aceh. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan. Masih dari Kota Banda Aceh, pendengar, tim Basarnas gabungan berhasil menemukan seorang remaja asal Kabupaten Pidi yang menjadi korban terseret arus di objek wisata pantai Pulau Kapuk, Lo'nga, Kabupaten Aceh Besar dalam kondisi meninggal dunia. Korban ditemukan pada Selasa kemarin sekitar 500 meter dari lokasi kejadian. Selengkapnya dilaporkan Munjir Budiana. Tim SAR gabungan berhasil menemukan seorang remaja bernama Razi Fahreza berusia 13 tahun, korban yang terseret arus saat mandi di pantai Pulau Kapuk, Kecamatan Lo'nga, Kabupaten Aceh Besar. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada Selasa kemarin, sekitar 500 meter dari lokasi terakhir dilaporkan hilang. Korban diketahui merupakan warga desa Dayah Cale, Sigli, Kabupaten Pidi. Korban terseret arus saat mandi bersama keluarganya di objek wisata pantai Pulau Kapuk, Lo'nga, Kabupaten Aceh Besar pada Minggu 31 Mei lalu. Komandan Tim Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Basarnas Banda Aceh, Rizky Yanda, mengatakan korban ditemukan setelah tim SAR gabungan melakukan operasi pencarian hingga hari ketiga. Operasi SAR di Pulau Kapuk hari ketiga dengan korban atas nama Razi Fahreza, umur 13 tahun. Korban telah ditemukan sekitar 500 meter dari LKP. Selanjutnya korban dibawa ke rumah duka yang berada di Pidi. Dalam operasi pencarian, tim SAR gabungan membagi personil menjadi 2 tim. Tim pertama melakukan pencarian menggunakan perahu karet di sekitar lokasi kejadian dan tim kedua menyisir bibir pantai. Upaya pencarian membuahkan hasil pada kemarin ketika korban ditemukan terdampar sekitar 500 meter dari lokasi korban tenggelam. Selanjutnya, jenazah korban langsung dievakuasi dan dibawa pulang ke rumah duka. Atas peristiwa kejadian ini, Basarnas mengimbau masyarakat yang beraktivitas di kawasan wisata pantai untuk selalu memperhatikan kondisi cuaca, arus laut, serta meningkatkan pengawasan terhadap anak-anak guna menghindari terjadinya kecelakaan serupa. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana melaporkan. Pendengar, Wali Kota Banda Aceh Iliza Saaduddin Jamal mendorong seluruh kampung atau desa dapat mengimplementasikan pelayanan publik berbasis digital. Selengkapnya dilaporkan kembali oleh Tisi Maludia Putri. Wali Kota Banda Aceh Iliza Saaduddin Jamal mengapresiasi hadirnya Sistem Informasi Pemerintahan Gampong Mulia (SIPGAM) sebagai langkah nyata transformasi pelayanan publik berbasis digital di tingkat Gampong. Inovasi seperti ini membuktikan bahwa pelayanan kepada masyarakat bisa semakin cepat, mudah, transparan, dan dapat diakses langsung oleh warga bahkan melalui smartphone. Pihaknya berharap model layanan digital seperti SIPGAM dapat menjadi inspirasi dan diterapkan secara bertahap di seluruh Gampong Banda Aceh. Adapun dengan semangat kolaborasi dan inovasi mampu menghadirkan pelayanan yang semakin modern, efektif, dan benar-benar dekat dengan masyarakat. Di 5 jurong itu pasang CCTV semuanya. Jadi siapa yang lalu lalang masuk kampung, keluar kampung, jam berapa, itu juga persoalan-persoalan pelanggaran syariat, persoalan kebersihan. Jadi yang udah ada ini kira-kira yang perlu kita support dari kota untuk Gampong Mulia harus mungkin dilihat mana untuk percepatan penyempurnaan. Kira-kira fitur-fiturnya masih ada yang perlu ditambah, mana yang perlu diskusikan sama yang bangun. Untuk diketahui, Gampong Mulia merupakan salah satu desa di Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh. Pemerintahan Gampong setempat memanfaatkan sistem tersebut untuk kebutuhan surat menyurat digital, data penduduk terpadu, statistik, inventaris aset Gampong, media
media dan mempublikasikan informasi langsung ke warga. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan. Mendengar dari Kutaraja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasai Aceh Utara. Kebersihan lingkungan menjadi tanggung jawab bersama dengan membangun kesadaran masing-masing agar lingkungan tetap bersih. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Jafar. Kebersihan lingkungan merupakan tanggung jawab seluruh pihak sehingga perlu dijaga dan dipelihara secara bersama-sama. Kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan dinilai sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang sehat, nyaman dan bebas dari pencemaran. Pengamat lingkungan Dahlan mengatakan masyarakat harus mematuhi peraturan pemerintah terkait pengelolaan sampah dan tidak membuang sampah sembarangan. Menurutnya, kebiasaan membuang sampah di tempat yang tidak semestinya dapat menimbulkan berbagai dampak negatif seperti pencemaran lingkungan, penyumbatan saluran air hingga potensi banjir. Kita tentunya dan masyarakat saya yakin ingin melihat daerah kita ini bersih dari tumpukan sampah yang bukan pada tempatnya. Jadi yang kedua, harapan kita semua pihak harus berpartisipasi menjaga kebersihan daerah. Bukan hanya pemerintah tapi masyarakat dan dunia usaha itu wajib menjaga kebersihan sampah. Dahlan menegaskan pemerintah perlu menerapkan aturan secara tegas terhadap pelanggar yang membuang sampah sembarangan. Ia menilai pemberian sanksi dapat menjadi langkah edukasi sekaligus efek jera agar masyarakat lebih disiplin dalam menjaga kebersihan lingkungan. Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan dengan membiasakan membuang sampah pada tempatnya serta mendukung program kebersihan yang dilaksanakan pemerintah. Demikian Muhammad Jafar melaporkan dari Luxmawe terus mengudara untuk Indonesia. Dewan Energi Mahasiswa Aceh mendukung penuh langkah Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mu'alim yang menyurati Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM untuk menunda persetujuan rencana pengembangan gas di Blok South Andaman. Selengkapnya dilaporkan Saifullah Nurdin. Dewan Energi Mahasiswa DEM Aceh mendukung penuh langkah Gubernur Aceh Mu'alim yang menyurati Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM untuk menunda persetujuan rencana pengembangan gas di Blok South Andaman. Langkah ini dinilai strategis agar pengolahan gas alam tersebut bisa memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Aceh. Presiden DEM Aceh Faidar Yanda menyatakan bahawa temuan cadangan gas besar di South Andaman harus menjadi momentum untuk membangkitkan kembali kejayaan industri Aceh seperti pada kejayaan gas Arun dulu. South Andaman adalah peluang besar, maka pengolahannya tidak boleh hanya fokus pada kejar target produksi nasional, tapi harus mampu menciptakan lapangan kerja dan memajukan ekonomi Aceh dalam jangka panjang. Kita memandang pengembangan South Andaman sebagai momentum penting untuk membangun kembali fondasi industri Aceh yang pernah berjaya pada masa produksi gas Arun dahulu. Menurut kita, keberadaan cadangan gas besar di South Andaman tidak boleh hanya berorientasi pada peningkatan produksi migas nasional semata. Potensi besar ini harus mampu menghadirkan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat Aceh khususnya, membuka lapangan kerja yang luas, mendorong hilirisasi industri, serta memperkuat perekonomian daerah dalam jangka yang panjang. Faizal mengingatkan bahawa Aceh pernah menjadi pusat industri raksasa di Indonesia dengan adanya perusahaan seperti PT AEF, PT KKA dan PT Pupuk Iskandar Muda. Pada saat itu gas tidak langsung diekspor mentah-mentah, melainkan diolah di darat sehingga mampu menggerakkan ekonomi di kawasan Aceh Utara dan Luxmawe. Pengalaman sukses ini yang ingin diulang kembali. Oleh karena itu, ia mendorong skema pengolahan di darat atau onshore karena akan menyerap jauh lebih banyak tenaga kerja lokal dibanding di laut, bisa menghidupkan sektor konstruksi, logistik, transportasi dan UMKM di sekitar pabrik, serta gas bisa langsung diserap oleh industri lokal di kawasan ekonomi khusus atau Kek Arun Luxmawe, bukan langsung dibawa keluar Aceh. Maka langkah ini juga dinilai sejalan dengan cita Presiden Prabowo Subianto yang fokus pada hilirisasi dan pembukaan lapangan kerja dari daerah. Demikian Saifullah Nurdin melaporkan.
Pendengar dari Samudra Pasir Aceh Utara, kita menuju dataran tinggi Tanoh Gayo. Kontingen Sorinji Kempu Aceh Tengah terus melakukan berbagai persiapan sebelum turun dalam Kejurnas Piala Gubernur Sumatera Barat yang akan berlangsung pertengahan Juni mendatang. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi. Kensi Sorinji Kempu Aceh Tengah terus mematangkan persiapan menjelang kejuaraan nasional Sorinji Kempu Piala Gubernur Sumatera Barat yang akan berlangsung di Kabupaten Sawah Luntu. Ketua Umum Perkemi Aceh Tengah Nasun Liwanza didampingi Dewan Penyantun Rasidin serta Sekretaris Umum KONI Aceh Tengah Yusnardi melaporkan rencana keberangkatan kontingen pada 19 Juni mendatang melalui jalur darat. Pria yang akrab disapa Sempai Nasrun menjelaskan, kontingen dari Kabupaten Berhawas Juk tersebut akan diperkuat oleh 24 Kensi dan 6 orang pelatih. Dijelaskan keikutsertaan dalam kejuaraan nasional antar Pengkap dan Pengkot tersebut menjadi ajang uji kemampuan sekaligus menambah pengalaman bertanding bagi para atlet Aceh Tengah di tingkat nasional. Menurutnya, Kejurnas Sorinji Kempu Piala Gubernur Sumatera Barat merupakan ajang yang sangat bergengsi, terlebih Sumatera Barat dikenal sebagai salah satu barometer perkembangan Kempu di Pulau Sumatera. Banyak atlet nasional berprestasi lahir dari daerah tersebut, sehingga kejuaraan ini menjadi kesempatan penting bagi para Kensi setempat untuk mengukur kemampuan sekaligus meningkatkan mental bertanding. Sorinji Kempu Aceh Tengah saat ini tengah berada dalam tren prestasi yang membanggakan setelah berhasil meraih gelar juara umum pada Prapora keempat Aceh tahun 2025 dengan perolehan 10 medali emas, 6 perak, dan 2 medali perunggu. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan. Pemerintah daerah dan PT Hutama Karya terus berupaya mempercepat pengerjaan jalan Tangsaran di Kabupaten Gayo Luwes tanpa mengganggu aktivitas lalu lintas oleh masyarakat. Karena itu pihaknya bersama Polantas setempat rencanakan pengaturan lalu lintas. Selengkapnya dilaporkan Alfi Sahrin. Pemerintah Kabupaten Gayo Luwes bersama pihak terkait terus mempercepat penanganan ruas jalan di kawasan Tangsaran yang mengalami kerusakan. Upaya perbaikan dilakukan dengan mengerahkan alat berat dan melakukan penataan badan jalan guna memulihkan akses transportasi masyarakat. Manajer PT Hutama Karya Albert Siregar mengatakan, proses pekerjaan di lapangan melibatkan petugas teknis dan kontraktor untuk memantau progres pekerjaan sekaligus membahas mekanisme pengaturan lalu lintas. Tim juga membahas titik-titik penutupan jalan serta skema pengaturan arus kendaraan agar aktivitas masyarakat tetap dapat berjalan dengan aman dan lancar selama masa pengerjaan. Rencana kita memang, kita koordinasi dengan beliau-beliau itu adalah agar masyarakat itu memahami kita memang ada rencana untuk buka tutup jalan. Terlebih yang ada di Tangsaran itu, nah kita rencanakan itu dia mulai berlaku pukul 8 WIB sampai pukul 11 WIB kita tutup jalan total. Perwakilan pelaksana di lapangan menyampaikan koordinasi terus dilakukan antara pemerintah daerah, pihak pelaksana, dan unsur terkait untuk memastikan pekerjaan berjalan sesuai rencana, serta meminimalkan gangguan terhadap pengguna jalan. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh. Pendengar, Anda telah menyimak berita-berita dari Kutaraja Banda Aceh, Lok Semawe, Melabuh, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau Weh. Pangkalan Udara TNI Angkatan Laut Sabang menggelar bakti sosial donor darah dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-70 penerbang TNI Angkatan Laut. Kegiatan yang berlangsung di Mako Lanudal Sabang tersebut berhasil mengumpulkan 93 kantung darah dari target 120 kantung. Selengkapnya dilaporkan Diah Novritaria.
Pangkalan Udara TNI Angkatan Laut Lanudal Sabang menggelar bakti sosial donor darah di Mako Lanudal Sabang sebagai rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-70 penerbangan TNI Angkatan Laut. Dalam kegiatan tersebut, panitia berhasil mengumpulkan 93 kantung darah dari target 120 kantung yang telah ditetapkan. Komandan Lanudal Sabang, Letkol Laut Pelaut Iwan Purwanto mengatakan, donor darah dilaksanakan secara serentak di seluruh jajaran pusat penerbangan TNI Angkatan Laut sebagai bentuk kepedulian sosial sekaligus kontribusi terhadap ketersediaan stok darah. Kegiatan tersebut turut melibatkan PMI Banda Aceh dan Blood for Life Foundation atau BFLF Kota Sabang. Para pendonor berasal dari berbagai kalangan, mulai dari masyarakat umum, aparatur sipil negara, hingga personil TNI dan Polri. Ini dilaksanakan serentak di jajaran pusat penerbangan Angkatan Laut, dikarenakan ini merupakan rangkaian dari HUT ke-70 Pusat Penerbangan Angkatan Laut. Untuk target kemarin kami sudah koordinasi dengan PMI Banda Aceh maupun PMI Kota Sabang, kami menargetkan sebanyak 150 kantong darah. Nanti rencana dari PMI Banda Aceh yang akan mendistribusikan berapanya dari mereka, berapa ke Banda Aceh, berapa ke Kota Sabang. Menurut Iwan, tingginya partisipasi peserta menunjukkan besarnya kepedulian masyarakat terhadap kegiatan kemanusiaan. Ia menyebut masyarakat umum menjadi kelompok pendonor terbanyak, disusul ASN, personil TNI Polri, serta pegawai dari sejumlah instansi di Kota Sabang. Meski belum mencapai target yang ditetapkan, jumlah kantong darah yang berhasil terkumpul dinilai cukup membantu dalam mendukung ketersediaan stok darah. Seluruh darah yang terkumpul selanjutnya akan dikelola dan didistribusikan oleh PMI sesuai kebutuhan masyarakat. Selain donor darah, Lanudal Sabang juga menyiapkan sejumlah kegiatan lain dalam rangka memeriahkan HUT ke-70 penerbangan TNI AL. Di antaranya, ziarah di perairan Sabang untuk mengenang personel yang gugur dalam kecelakaan pesawat serta kegiatan tasyakuran. Melalui kegiatan ini, Lanudal Sabang mengimbau masyarakat untuk terus mendukung dan berpartisipasi dalam donor darah karena setetes darah yang disumbangkan dapat membantu menyelamatkan nyawa sesama yang membutuhkan. Diah Novritaria melaporkan. Dari 0 km Indonesia Sabang, lintas 17 bergerak menuju kawasan bumi Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Lebih dari 2 hektar lahan Bandara Syekh Hamzah Fansuri Aceh Singkil terbakar. Selengkapnya akan dilaporkan rekan Salihin Barus. Cuaca panas dan musim kemarau yang terjadi di Kabupaten Aceh Singkil diduga sementara pemicu terjadinya kebakaran lahan Bandara Syekh Hamzah Fansuri Singkil Utara Aceh Singkil Senin 1 Juni 2026. Kebakaran yang terjadi ketiga kalinya dalam kurun waktu lebih kurang 3 tahun terakhir tersebut saat ini terlihat membuat lahan di sekitar runway bandara Syekh Hamzah Fansuri terbakar lebih dari 2 hektar. Kepala Satuan Pelayanan Kasatpel Bandar Udara Syekh Hamzah Fansuri, Kabupaten Aceh Singkil, melalui pengawas operasional bandara atau operasional teknik, Pahrul membenarkan adanya insiden kebakaran yang terjadi di lokasi bandara. Ia mengungkapkan kronologi kebakaran terjadi diketahui sekitar pukul 16:48 waktu Indonesia Barat dengan titik api sudah di skala medium. Sedangkan untuk lokasi kejadian, terang Pahrul, titik api terpantau di sekitar area runway sisi udara tepat pada runway strip STR 850. Dapat info dari personil keamanan bidang APSEC itu melaporkan adanya titik api itu kurang lebih di jam 16:48 dan ketika di lokasi itu titik api udah dalam skala medium. Untuk lokasi kejadiannya itu berada di area runway sisi udara di runway strip STA 850. Kemudian, Pahrul juga menambahkan, begitu mengetahui peristiwa kebakaran terjadi di lokasi bandara, pihaknya langsung melakukan pemadaman secara mandiri dengan melibatkan petugas keamanan bandara, serta menyampaikan laporan kepada pihak atau petugas pemadam kebakaran di wilayah Singkil Utara Aceh Singkil. Selanjutnya, ketika disinggung soal faktor penyebab terjadinya kebakaran, Pahrul tidak dapat menyampaikan secara rinci, akan tetapi untuk luasan lahan yang terbakar, dalam insiden kali ini terdapat lebih dari 2,5 hektar lahan bandara terbakar. Demikian Salihin Barus melaporkan. Saudara, dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh.
Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara. Demikian Lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.